Wanita ini online menemukan hal yang menakutkan. Dia memeriksa akun media sosial suaminya, dan seorang gadis sering muncul. Orang itu masih lajang. Wanita itu tiba-tiba merasa tidak aman. Padahal melihat mereka berdua tidak bertingkah mesra. Tapi mata mereka tidak bisa berbohong. Untuk menguji prediksi sendiri, dia merias wajah. Jangan lupa untuk menyemprotkan aroma favorit suami dia. Tunggu suami pulang kerja. Lisa tidak lagi terlihat dingin seperti biasanya. Dia secara aktif menyandarkan tubuhnya ke suami. Namun tidak menyangka sang suami hanya berurusan dengan satu ciuman dan mencari alasan untuk segera berbalik dan pergi. Lisa merasa sangat terhina. Namun tunggu sampai kalian berdua tertidur lelap. Telepon sang suami tiba-tiba menerima SMS. Suami yang bingung mematikan telepon. Tapi masih bisa didengar oleh istrinya. Lisa meminta untuk memeriksa teleponnya. Tetapi sang suami berpikir bahwa keduanya harus saling percaya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, sang istri tidak percaya ada rekan kerja akan kirim pesan di jam 4 pagi. Tepat ketika dia ingin bergegas untuk mengambil ponsel. Dia mengangkatnya. Melihat istri akan berhasil tarik ponsel. Dia menggunakan kekerasan untuk mematahkan lengan Lisa. Tanpa ragu, dia bawa ponsel keluar. Keesokan harinya Lisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Secara proaktif meminta maaf kepada suaminya, karena untuk mengimbangi kelancangannya. Dia segera menawarkan untuk memperbaiki ponsel suami. Tapi dia bilang dia sudah menggunakannya selama bertahun-tahun, lebih baik beli yang baru. Lisa melihat itu dan pergi dengan kecewa. Namun dia tidak sesederhana seperti yang dia katakan. Matanya ketika saling memandang seperti cinta. Di sisi lain, diam-diam Lisa menelepon perusahaan internet. Mengatakan bahwa telepon rusak, ingin mendapatkan kembali informasi penting. Tapi ketika dia tahu bisa menggunakan KTP suami untuk mendaftar, dengan tegas menolak permintaannya. Lisa menyelinap untuk menghadiri pertemuan perusahaan suaminya. Dia langsung berada di barisan orang yang melihat gadis di foto itu. Lihat mereka di atas panggung seperti sangat dekat. Lisa masih menolak tindakan agresi sesaat. Namun tunggu sampai pesta berakhir. Dia melihat foto mereka berdua naik ke lantai 2. Firasat buruk tiba-tiba muncul. Lisa diam-diam mengikuti. Tapi di sini sangat sepi. Karena tidak membiarkan dua orang di ruangan itu mengetahuinya. Dia perlahan melepas sepatunya, diam-diam dan diam-diam mendekat. Namun ketika Lisa datang ke pintu, terkejut oleh adegan di depan. Apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dia lihat telah dilihat olehnya. Tapi Lisa tidak membuat keributan. Dia pulang menangis tanpa henti. Jika menurutmu dia terlalu lemah, maka Anda meremehkan wanita ini. Di hari kedua, keduanya diam-diam berkencan di lokasi konstruksi. Dia pikir mungkin tidak apa-apa untuk terus seperti ini. Namun tak disangka Mei mengajukan ide pernikahan. Dia tidak ingin menjadi licik dan terus seperti itu. Memaksanya untuk menjelaskan kepada istrinya. Dia mencoba untuk berada di depan Lisa. Tapi dia hanya mengusulkan ide memisah untuk sebentar. Tak sangka Lisa langsung omong. Apakah kau memiliki gadis lain? Ini tidak penting, yang penting adalah hubungan antara kita berdua. Aku tidak bisa menghadapi cinta ini lagi. Kau tidak punya wanita lain kan? Tentu saja tidak. Menghadapi kebohongan suaminya, Lisa pun tak lagi menyamar. Dia bilang dia melihat berita buruk dari dua orang di kantor. Lisa kemudian memperingatkan suaminya, mengatakan jika dia ingin mengkhianatinya, maka dia akan melaporkan ke polisi tindakannya menipu perusahaan. Jadi dia tidak hanya menghadapi hukuman penjara. Pada akhirnya, hanya orang dan uang yang tidak bisa mendapatkannya. Sang suami tidak menyangka istrinya akan segera selesai mempersiapkan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin takut pada Lisa. Di saat yang sama, hal itu juga membuat penonton merasa bahwa semua runtuh. Sang suami menemukan teman yang baik, curhatkan masalahnya.